Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab himpunan untuk kelas 7 ya. Nah, di sini, nyatakan himpunan berikut dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, ini untuk lebih jelasnya, kita perhatikan langkahnya ya, untuk mengerjakan 4 buah soal ya. Oke, untuk yang bagian pertama, P sama dengan bilangan cacah ganjil kurang dari 20. Nah, ini kalian harus tahu ya, cacah. Cacah di sini, ini cacah ini dimulai dari 0 ya. Dimulai dari 0. Jadi kalau bilangan cacah ya, bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Tidak terbatas ya. Oke, ini jadi cacah itu dimulai dari 0 sampai seterusnya. Nah, kemudian untuk yang P merupakan bilangan cacah ganjil kurang dari 20. Artinya, kita mau cari bilangan ganjilnya dari si cacah ini gitu. Mana yang ganjilnya? Berarti yang ganjilnya mana? 1, 3, 5 gitu ya. Dan seterusnya sampai kurang dari 20. Nah, jadi seperti ini ya. Karena yang diminta cacah ganjil, berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, sampai 19 aja ya. Karena kan di sini ada keterangan kurang dari 20 ya. Berarti kalau di atas 20 udah nggak boleh gitu ya. Berarti cacah ganjil kurang 20 hanya sampai 19 saja. Nah, seperti ini ya untuk yang bagian A. Kita lanjutin ke bagian B. Bilangan genap antara 1 dan 40 yang habis dibagi 4. Bilangan genap yang habis dibagi 4 itu maksudnya kelipatan 4 ya. Jadi karena habis dibagi 4 ya artinya itu kelipatan 4 gitu. Kelipatan 4 itu berapa aja? Kita lihat di sini. Nah, ini ya. Kelipatan 4 itu adalah 4, 8, dimulai dari 4 ya. Jadi kalau kelipatan 4 itu dimulai dari 4, 4, 8, 12, 16, ini tambah 4 lagi 20, tambah 4 lagi 24, terus tambah 4, 28, 32, 36, ya. Nah, perhatikan lagi di sini. Di sini genap ya, yang diminta genap. Nah, ini udah genap semua ya. Nah, ini bilangan ini sudah genap semua, sudah memenuhi. Kemudian di sini ada keterangan lagi, antara 1 dan 40. Antara, kalau antara tuh berarti di tengah-tengah ya, di tengah-tengah 1 dan 40. Berarti dimulai dari 4 sampai 36 gitu ya. 40-nya ikut nggak? 40-nya itu nggak ikut ya, karena kan di sini ada tulisan antara ya. Kalau antara tuh berarti di tengah-tengah ya. Jadi dari 4 sampai 36 saja. Nah, seperti ini ya. Jadi jawabannya untuk yang bagian B. Oke, kalau sudah kita lanjutkan lagi ke bagian berikutnya. R sama dengan bilangan prima antara 50 dan 80. Nah, kalian harus tahu dulu ya, bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang tepat mempunyai dua faktor ya, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, ini bilangan prima. Bilangan prima itu nanti dimulai dari 2 ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya gitu ya. Jadi bilangan prima itu hanya mempunyai dua faktor ya, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri gitu. Contoh, seperti 5 nih. 5 hanya bisa dibagi 1 dan 5 kan? Nah, hanya bisa dibagi 1 sama 5. Ada lagi nggak? Nggak ada kan? Nah, berarti cuma punya dua faktor saja gitu ya. Terus berapa lagi? 7 misalkan. 7 juga bilangan prima. Karena hanya bisa dibagi 1 dan 7 gitu. Nggak bisa dibagi berapa-berapa lagi kan? Nah, berarti 7 merupakan bilangan prima. Contoh lain misalnya 6. 6 prima bukan? 6 itu kalau dibagi 1 hasilnya 6, dibagi 2 itu 3. Nah, ini punya 4 faktor ya. Berarti 6 bukan bilangan prima, ya. Bisa dipahami ya. Jadi prima itu hanya mempunyai 2 faktor ya, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Oke, berarti ini 6 bukan ya. 6 bukan bilangan prima ya.
Nah, ini ya bilangan prima ya. Jadi dimulai dari 2 dan seterusnya. Nah, untuk bilangan prima antara 50 dan 80. Berarti bilangan prima yang di tengah-tengah ya, yang ada di tengah-tengah 50 dan 80. Nah, ini adalah 53, 59, 61, 67, 71, 73, sama 79. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa cek ya. 53. 53 itu hanya bisa dibagi 1 dan 53 gitu. Dia nggak bisa dibagi berapa-berapa lagi gitu. Dibagi 2, nggak bisa kan? Nggak bisa ya. Hasilnya nanti koma. Nggak boleh ya koma ya. Nah, terus dibagi 3 juga nggak bisa gitu. Dibagi 4 juga nggak bisa. Pokoknya hanya bisa dibagi 1 dan 53. Berarti 53 adalah prima gitu ya. Dan seterusnya sampai 79. 79 itu juga merupakan bilangan prima karena hanya bisa dibagi 1 dan 79 saja gitu. Oke, ini bilangan prima antara 50 dan 80. Nah, ini jawabannya ya. 53, 59, 61, 67, 71, 73, dan 79. Untuk yang bagian C sudah ya. Ini kalian pahami ya untuk bilangan prima ya, karena di himpunan itu nanti sering keluar banget. Kayak bilangan caca, bilangan asli, bilangan bulat, bilangan prima, ganjil, genap. Oke, kalau sudah kita lanjutin lagi ke bagian berikutnya yang D. S sama dengan bilangan bulat kurang dari 10. Nah, ini di sini bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Kalian harus tahu bilangan bulat. Nah, ini bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari negatif, 0, dan positif gitu ya. Jadi negatifnya ikut kayak seperti min 3, min 2, min 1 gitu ya. Nah, kemudian 0, 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Ini sampai tak terhingga ya. Ini juga sama ya. Bilangan bulat yang ke kiri tak terhingga, ke kanan juga tak terhingga. Ini sampai terus nih, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini diminta bilangan bulat yang kurang dari 10. Kalau kurang dari 10, berarti kan gimana? 9 gitu ya? Kan kurang dari 10. 8, terus berapa lagi? 7, 6, terus 5. Berapa lagi? 4, 3, 2, terus 1. Habis 1, 0 ya? 0, min 1, min 2, min 3. Sampai berapa kita tulis? Sampai tidak terhingga kan ya? Karena tidak terhingga, berarti kita tulisnya titik, 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 titik gitu. Ya, karena nggak ada batasnya gitu ya. Oke, ini saya pindahin ya. Jadi dimulai dari bilangan bulat yang kurang dari 10 ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Kalau misalnya seterusnya, ini koma ya. Berarti ini kita kasih titik-titik-titik ya, karena tidak terbatas gitu. Nggak ada batasnya ya. Berarti sampai dari 9 sampai seterusnya ya ke arah kiri ya. Oke, ini sudah selesai ya pembahasannya dari A sampai D. Dipahami lagi ya, dipelajari lagi. Selesai pembahasan sampai sini, semoga bermanfaat. Terima kasih.